jadi teman-teman bisa lihat ya, begitu dimasukin ayamnya dia langsung blebeb-blebeb ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Tuh, masih sangat juicy ya. Masih berminyak si ayamnya. Nah, ini ngegorengnya bener-bener bagus banget ya. Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, sahabat Koko Kuliner semuanya, hari ini kita bakal mengerjakan catering nih. Kita dapat catering ya, catering reguler nih ya, bukan catering donasi dari customer gua. Dan kali ini gua bakal ngerjain catering premium sebanyak 98 porsi dengan harga per porsinya Rp40.000. Jadi total omset yang kita dapatkan dari catering hari ini adalah sebesar Rp3.900.000. Nah, teman-teman, kenapa catering hari ini gua kontenin? Karena sekalian gua mau share ke teman-teman semuanya bahwa kita bisa banget bikin catering premium dengan menu yang simple ya. Jadi yang pertama, untuk menu catering kita hari ini ada nasi putih, yang kedua kita kasih puding coklat dengan fla vanilla, yang selanjutnya ada telur mata sapi, ada chicken karage dengan 2 saus. Yang pertama saus tartar, yang kedua ada saus sambal biasa, dan yang terakhir ada tumis brokoli bakso. Nah, jadi itu menunya simple-simple kan teman-teman, dengan harga Rp40.000. Kok bisa sih menu sesimpel itu dengan harga Rp40.000? Jadi kita main di ingredientnya dan quantity dari si makanannya teman-teman ya. Jadi untuk catering Rp40.000-nya itu pasti bakal kenyang banget. Yang pertama nasi putih, yang kedua kita kasih puding. Pudingnya juga dari rekanan kita, IG-nya ada di sini. Pudingnya enak. Yang selanjutnya ada telur mata sapi, itu standar. Yang selanjutnya ada chicken karage. Nah, untuk porsi chicken karage-nya per satu porsi mentahnya aja, daging mentahnya aja 80 gram ya teman-teman. Jadi kurang lebih nanti matangnya bakal 110-120 gram ya, karena akan ada 2 kali proses penepungan. Terlebih lagi dengan 2 pilihan saus. Dan yang terakhir ada tumis brokoli bakso, yang dimana per satu porsinya kita kasih brokolinya kurang lebih 100 gram. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Makanya konten hari ini pengen gue kasih lihat ke teman-teman semuanya kalau kita bisa banget bikin menu simple tapi tetap premium dan dijual dengan harga yang cukup tinggi. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita eksekusi catering kita hari ini. Let's go. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke dapur ya. Ini lagi pengerjaan si telur mata sapinya ya. Telur mata sapi seperti biasa, kalau penonton setia Koko Kuliner udah tahu kalau kita telurnya di sini dicetak biar kita bisa dapetin hasil yang bagus juga, selain enak tapi juga nikmat untuk dipandang ya teman-teman semuanya. Terus setelah dari telur kita lanjut ke dalam, yuk kita lihat pengerjaan chicken karage-nya. Nah, ini chicken karage dikerjain sama Mas Dian ya. Teman-teman bisa kita lihat dari sini dulu nih. Ini adalah basic bumbu ayamnya dari chicken karage kita. Nah, warnanya hitam kemerahan ini karena kita pakai kecap asin Jepang. Jadi ini paha aja, paha tanpa kulit ya. Kita pilih tanpa kulit, kita potong kurang lebih 1 ruas jari jempol. Setelah itu langsung kita marinasi dengan seasoning, kecap ikan, minyak wijen, kecap asin Jepang, dan yang terakhir adalah bawang putih yang sudah kita giling ya. Ini kita aduk-aduk dan kita biarkan 1 hari 1 malam sampai bumbunya meresap seperti ini. Nah, setelah dari itu si ayamnya kita tepungin 2 kali teman-teman ya, seperti yang dilakukan sama Mas Dian nih. Jadi dari ayam ini tadi udah ketepung, terus dicelup ke air ya, ditepungin lagi. Kurang lebih seperti itu. Hasil dari 2 kali penepungannya jadi seperti ini. Jadi ayamnya keriting-keriting gitu ya, ala-ala chicken pop atau chicken karage lah ya, sama aja. Terus langsung lanjut ke proses penggorengan. Setelah dari proses penepungan langsung ke proses penggorengan teman-teman. Ini kita goreng dengan suhu minyak bertemperatur tinggi ya, kurang lebih ya 140-150 derajat Celcius. Langsung digoreng. Jadi teman-teman bisa lihat ya, begitu dimasukin ayamnya dia langsung blebeb-blebeb ya. Nah, jadi kurang lebih begitu harus menggorengnya biar si ayamnya juga punya hasil yang bagus dan crispy nanti. Udah, jangan penuh-penuh Per, dicek dulu. Udah cukup. Nah, untuk menggoreng chicken karage ini teman-teman nggak boleh terlalu padat ya, dia harus kerendam sama minyak dan nggak boleh numpuk gitu ayamnya, karena nanti hasilnya dia nggak bakal jadi crispy ya. Ini tadi hasil penggorengan gua nih ya, ini tadi gue yang goreng tuh. Jadi kalau kita
ngegorengnya bagus ya, ayamnya pas, minyaknya pas, suhunya pas, dia teksturnya akan jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, tepungnya crispy, warnanya bagus, dan ini dalamnya pasti bakal masih juicy banget. Kalau nggak percaya, langsung kita cek bareng-bareng aja. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Tuh, masih sangat juicy ya. Masih berminyak si ayamnya. Nah, ini ngegorengnya bener-bener bagus banget ya. Nah, yang penting kalau ayam-ayam kayak gini tuh teknik menggorengnya bener, maka rasanya juga pasti bakal enak. Oke, proses pengerjaan chicken karage-nya paling sampai di situ aja. Sekarang teman-teman, langsung aja kita bikin si saus tartarnya nih. Saus super simple yang bakal jadi cocolan si chicken karage kita. Let's go. Nah, teman-teman semuanya, kita udah selesai goreng ayam dan sekarang kita bakal bikin salah satu dari dua saus yang bakal kita gunain untuk chicken karage-nya ya. Dan ini juga sekali lagi request dari si customer, jadi sausnya minta dipisah. Kita akan ngasih dua saus di sini. Yang pertama adalah saus sambal. Kita pakai saus sambal saset kemasan aja. Yang kedua ada saus tartar. Nah, untuk tartarnya sendiri kita pakai simply tartar. Ini juga sesuai dengan permintaan customer ya. Tadinya gue pingin bikinin sweet mayo gitu, saus tartar tapi konsepnya pakai sweet mayo. Tapi customer sendiri minta saus tartar aja gitu. Ya udah, akhirnya kita bikin yang simple aja kayak gini, teman-teman. Nah, ingredientnya cuma 4 bahan ya, sangat mudah. Mayones, merek apa aja, kesukaan teman-teman semuanya, yang menurut teman-teman enak, silakan teman-teman pakai. Yang kedua, ini ada bombay. Nah, ini teman-teman, bawang bombaynya 1 kilo ya. Nah, ini kita chop manual pakai pisau ya, jangan pakai mesin ya. Karena kalau pakai mesin, dia biasanya terlalu halus dan bombaynya jadi basah atau berair. Ya, gua nggak mau si bombaynya bertekstur seperti itu, makanya kita chop manual aja pakai pisau. Jadi hasilnya bagus, dan ini bakal ngasih another tekstur pada saus tartar kita ya, jadinya crunchy gitu. Yang selanjutnya di sini nanti kita kasih garam, tapi sedikit aja, ini cuma syarat aja. Dan di sini air lemon ya, kita dari 2 butir lemon, oke? Nah, kalau teman-teman mayonesnya udah yang rasanya dominan ke asem, jangan pakai air lemon terlalu banyak. Tapi ini gua mayones yang gue pakai itu rasanya balance gitu loh, ada asemnya, ada gurihnya, ada creamy-nya, makanya gue lebih pakai air jeruk lemonnya agak banyak gitu ya. Perbandingan gue 1 kilo mayones 1 butir jeruk lemon berukuran sedang. Nah, sekarang langsung aja kita masukin bahan-bahannya ya. Yang pertama ada mayones, kita masukin bombaynya. Oke, kita aduk. Oke, nah udah tercampur seperti ini, air lemon kita masukin, dan yang terakhir di sini ada garam ya. Kita pakai sedikit aja, kira-kira kurang lebih setengah sendok teh. Nah, langsung aja kita masukin dan kita aduk-aduk, kita campur sampai merata. Oke, sudah tercampur dengan rata, teman-teman. Sekarang langsung aja kita cobain.
Oke, udah beres teman-teman semuanya. Saus yang benar-benar simple banget bikinnya, cuma 4 bahan, mayones, terus bombay, air jeruk lemon, dan sedikit aja garam ya. Rasanya yummy banget, ada creamy dari mayonya, ada crunchiness dari si bombaynya ya. Pokoknya ini salah satu saus andalan gua juga yang dimana bikinnya simple, tapi rasanya cukup enak. Nah teman-teman, udah selesai saus kita, dan ini ya bakal diportioning, nanti bakal diplastikin klip ya, kurang lebih satu porsinya 20-25 gram. Karena request dari customer maunya sausnya dipisah semua. Sekarang kita lanjut yuk untuk bikin tumis brokoli bakso. Let's go. Oke, sekarang kita langsung aja masak tumis brokoli bakso kita, teman-teman. Sebenarnya sih untuk menu aslinya ya, cuman tumis brokoli aja. Cuman karena cateringnya premium, gua tambahin ekstra bakso untuk sang customer nih. Oke, kita langsung aja eksekusi menu kita hari ini. Kita mulai dari masukin bawang putih ke minyak panas kita. Oke teman-teman, minyak kita udah masuk dengan bawang putih, dan ini juga sudah wangi sekali ya. Bawangnya juga udah mulai kecoklatan, tuh, cakep ya. Sekarang langsung kita masukin bawang bombay, bakso, nah ini udah wangi, baksonya juga udah keluar aromanya. Oke, sekarang langsung aja kita masukin brokolinya ya. Brokoli masuk. Brokoli udah kita siangin, udah kita cuci bersih. Teman-teman, jadinya udah siap banget buat dimasak. Dan terakhir untuk warnanya biar makin cantik, kita masukin wortel ya. Wortel masuk. Untuk semua menu catering kita hari ini, resep detailnya ada di kolom deskripsi. Jadi teman-teman semuanya tinggal lihat aja, tinggal praktekin semuanya teman-teman. Nah sekarang kita langsung ngemarinasi si brokolinya ya. Untuk marinasi brokoli ini, gue menggunakan filling aja teman-teman, jadi nggak ada takaran pasti ya. Sedikit gula, seasoning, obat gantengnya ya, wajib banget ini. Mantap. Kecap ikan. Minyak wijen. Oke, kita aduk-aduk dulu. Iya, ini kita masak dengan api medium teman-teman. Kita masak pelan-pelan aja sampai dia matangnya merata ya. Karena kita kan bikin porsi besar dan banyak ya. Kalau kita hajar dengan api besar, nanti dia matangnya nggak bakal merata ya. Jadi beda teknik kita masak porsi banyak sama porsi sedikit. Itu harus disesuaikan lagi teknik memasaknya. Nah sekarang gue mau tambahin saus tiram untuk brokoli kita. Saus tiram biar rasanya makin oriental ya. Oke, cukup. Masukin sedikit air, sedikit aja, paling ini sekitar 250 ml ya. Ya teman-teman, semua bumbu udah masuk ya. Sebenarnya kayak gini aja prosesnya udah jadi, cuman kan belum bisa gue coba ini. Kita belum tahu enak atau enggak ya, karena jelas nyoba ini harus nunggu agak matang dulu lah. Oke, gini kita masak kurang lebih 10 menit, pokoknya sampai si brokolinya udah mau matang, baru nanti kita ketemu lagi buat nyobain si brokolinya teman-teman.
Nah, teman-teman, udah beres tumis brokoli kita. Sekarang bakal kita cobain dulu ya. Baksonya berasa, gurihnya berasa, dan rasanya bener-bener yummy banget. Perpaduan asin, manis, gurih ya. Jadi rasanya bener-bener oriental banget, Chinese banget ya. Dan teman-teman semuanya bisa lihat tekstur dari brokoli kita. Tadi kita kasih air sedikit, dia biar bumbunya bagus. Terus kita hajar pakai pengental. Jadi si kuahnya ini mengental dan menyelimuti setiap brokoli kita ya. Mantap banget, mantap banget. Oke, begini aja. Semua menu catering kita hari ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke depan yuk buat ngeliat menu catering hari ini. Let's go. Nah, teman-teman, ini dia hasil akhir dari menu catering kita hari ini. Nasi putih, timun slice, ada puding sama fla vanilla. Terus ini ada sendok kecil, nanti ada sendok juga buat makan nasinya. Brokoli bakso, chicken karagenya ya, teman-teman bisa lihat ini banyak banget porsinya, sampai munjung-munjung keluar. Ini ada telur mata sapi dengan 2 sausnya, ada saus tartar sama saus sambal ya. Nah, menu kayak gini kita jual 40.000. Menurut teman-teman worth it nggak? Ya, jangan lihat cuma dari menunya aja, tapi juga dari bumbu-bumbu yang kita pakai premium, terus cara masak yang benar-benar skillful ya, itu semua harus diperhitungkan teman-teman semuanya, karena semua orang mungkin bisa masak tapi belum tentu semua orang bisa masak enak ya. Oke, intinya begini aja menu kita hari ini, kita jual Rp40.000 per porsinya. Thank you for watching, sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati.